Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami tertarik untuk mereaction video dari channel Guru Gembul kaum muslimin. Judulnya Hati-hati Pesantren Palsu Berkedok Islam. Di awal-awal videonya, Guru Gembul ini menyindir seorang YouTuber Aswaja. YouTuber Aswaja ini mengkritik Guru Gembul. Padahal YouTuber Aswaja ini adabnya jeblok, ya. Coba kita langsung simak videonya kaum muslimin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa waktu yang lalu ketika saya lagi naik daun pisang, itu ada seorang konten kreator yang juga adalah seorang santri muda yang nampaknya sudah lama sekali ikut menjadi santri. Dia mencoba untuk mengkritik gagasan dan pemikiran saya melalui video-video di YouTube-nya. Tetapi alih-alih dia mendapatkan perhatian dan persetujuan, dia malah dicaci maki oleh para netizen. Apa alasannya? Karena dia yang sudah nyantri begitu lama, yang referensi kitab kuningnya itu banyak sekali, ketika dia menyampaikan kritik, dia berpose seperti ini kurang lebihnya. Ya, jadi gini ya, dengan wajah yang mendongak dan kemudian dengan rokok yang semacam itu. Nah kaum muslimin, kita tahulah ya, channel mana yang dimaksud sama Guru Gembul. Karena channel itu sepertinya juga pernah mengomentari channel kami, ya. Jadi paham siapa yang dituju sama Guru Gembul ini, ya. Kami dukung video Guru Gembul ini, dukung penuh, ya. Memang itu channelnya orang dungu kaum muslimin, tahu dungu, kayak keledai, nah itu dungu, ya. Dan memang kalau dia ini ngonten, ya, biasanya sambil menampilkan setumpuk kitab di meja, sok-sokan sambil baca kitab. Tapi ya seperti yang dikatakan Guru Gembul tadi, sambil ngelepus. Ya, adabnya jeblok, ya. Bagaimana nggak jeblok kaum muslimin? Baca kitab yang isinya membahas Al-Quran dan Sunnah sambil merokok. Kan dungu namanya. Dipikir oleh dia, orang itu seneng lihat orang merokok. Padahal merokok itu jelas-jelas perkara yang buruk. Jadi melihat video dia baca kitab, ya, dengan stok kitab yang setumpuk di depan dia, di atas mejanya, nggak ada gregetnya sama sekali ilmunya, ya. Kelihatannya saja berilmu, ya, bawa kitab bertumpuk-tumpuk sambil baca kitab, tapi adabnya kepada Allah dan Rasulnya nol besar, ya. Dungu kan itu namanya, ya. Orang-orang yang model seperti itu seperti keledai kaum muslimin, seperti keledai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, itu adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya. Jadi seperti keledai memikul kitab tapi nggak ngerti isi kitab yang dipikul itu. Isinya nggak ikut dipikul. Jadi kelihatannya punya ilmu, kitabnya setumpuk, padahal dungu. Tapi biasalah, di kelompok mereka itu, ya kalau sudah ada orang yang bawa kitab, pamer baca kitab, banyak hafalan, dianggap orang berilmu sudah. Padahal sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Laisal ilmu lil mar'i bikasratir riwayah, walakinnal ilma al-khosyah." Bukanlah nilai berilmu bagi seseorang itu dilihat karena banyaknya riwayat yang dia bawakan, banyaknya hafalan dia, kepandaian dia membaca kitab, bukan. Meskipun syarat dikatakan pandai, dikatakan berilmu, harus bisa baca kitab. Tapi lebih daripada itu, orang yang dikatakan berilmu itu adalah dengan rasa takut yang dia miliki, ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang membaca kitab, koleksi kitabnya bertumpuk-tumpuk, tapi nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dinilai orang yang nggak berilmu. Ya. Lah kalau ada orang yang adabnya kepada Allah dan Rasulnya jeblok, mau dinilai berilmu. Ilmu dari mana? Baca kitab sambil merokok. Ya. Sementara merokok itu jelas-jelas perkara yang buruk. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Minimal baunya busuk. Ya, minimal baunya saja busuk. Belum lagi efek-efek yang lain. Ya, secara ilmu kesehatan, ditinjau dari ilmu kesehatan. Ya, baunya saja busuk. Lengket di badan.
Ya cobalah kalau kita sholat di samping orang perokok. Baunya busuk kaum muslimin. Apalagi kalau sampai ababnya itu keluar dari mulutnya dan terhembus ke hidung kita. Baunya itu busuk. Lebih busuk dari orang yang nggak sikat gigi seminggu. Ya. Beneran itu kaum muslimin. Jadi kalau baca kitab sambil melakukan perkara yang buruk, itu dungu namanya. Ya. Dungu. Kita lanjut ke video Guru Gembul kaum muslimin. Ya, tentu saja netizen mempertanyakan bagaimana ceritanya ada santri yang lama sekali belajar kitab kuning, belajar agama Islam dan seterusnya hanya untuk menyampaikan kritik, dia menyampaikan dengan sesuatu yang sepenuhnya tidak beradab gitu, atau adabnya kurang sambil ngerokok, sambil mendongak seperti itu. Beberapa video berikutnya dia memperbaiki diri dan akhirnya dia tampil lebih baik, tampil lebih terbuka dan minta maaf atas aktivitas dia waktu dia mengkritik dan seterusnya yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Cuman maksud saya adalah selama nyantri dia belajar adab atau enggak? Kenapa dia belajar adab justru dari netizen-netizen yang menghujatnya dalam video itu gitu? Kenapa pada tema-tema yang lain, kenapa pada momen-momen yang lain dia justru malah menampakkan bahwa dirinya itu tidak memiliki adab yang diajarkan oleh pesantrennya dalam kurun waktu yang cukup lama. Kenapa seperti itu gitu. Dan pertanyaan adab ini juga bisa kita lihat, bisa kita cross check bukan untuk seluruh pesantren, tapi saya percaya ada di antara baraya yang melihat apa yang sama seperti yang saya lihat, yaitu saya lewat di beberapa pesantren dan seringkali menemukan bahwa santri-santrinya ketika keluar dari pondok pesantren itu naik motor, bonceng 3, gak pakai helm, sambil ngerokok. Yang seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang masih anak-anak SMP gitu, atau yang seusia dengan itu gitu. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Bukankah itu tidak beradab dan bukankah itu tidak sesuai dengan syariat Islam? Kan dalam syariat Islam berarti harus sesuai dengan perintah ulil amri misalkan, yang meminta bahwa orang-orang yang mengendarai di jalan raya itu harus mengenakan helm, kemudian tertib lalu lintas dan sebagainya. Mereka tidak peduli seperti itu. Kemudian soal rokok pernah juga ditegur, kenapa kamu ngerokok dan sebagainya, malah ngajak debat gitu. Kamu tahu nggak, kamu ngajinya di mana sih, ngaji dulu sana gitu. Kamu tuh tahu nggak bahwa hukum rokok itu ada 3, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kemudian dia jelaskan dalil-dalilnya, kami mendapat, ya tentu saja bukan masalah itu, masalahnya adalah adab. Bayangkan aja kalau misalkan anak seumuran anak SMP naik motor bertiga bonceng tanpa helm, kemudian ngerokok yang abunya kena pengendara yang lain dan seterusnya, itu kan nggak membuat nyaman gitu. Jadi bukan soal mereka langsung berdebat hukum, tapi itulah pada akhirnya kita menemukan banyak, tidak semua, tapi banyak pesantren-pesantren yang menampakkan adab mereka itu sama sekali kurang baik gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada potensi bahwa sebenarnya itu bukan pesantren. Sebenarnya itu adalah pesantren palsu. Nah, kaum muslimin yang mau melihat video dari Guru Gembul versi fullnya, silahkan langsung menuju ke channel Guru Gembul. Memang sangat disayangkan kaum muslimin, mayoritas pimpinan pesantren yang ada di Indonesia ini, ya, punya itu ya pimpinannya perokok. Malah kami pernah berkunjung ke sebuah pesantren yang besar di Kediri, ya. Santrinya di asrama sambil ngopi sambil merokok. Kemudian ada teman kami yang ikut ke pondok tersebut mengatakan, itu loh calon-calon kiai kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi dari pembahasan yang simpel ini kaum muslimin, sebenarnya ada pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil, ya. Bahwasanya perokok itu adalah orang yang nggak punya adab. Jadi kalau ada orang yang disebut sebagai ulama, disebut kiai, pimpinan pesantren sebesar apapun, bacaan kitabnya luar biasa, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab ulama, tapi dia seorang perokok, maka jangan belajar sama orang tersebut, ya, karena dia orang yang tidak beradab, orang yang dungu, ya. Coba minimal asapnya mengganggu orang lain, mengganggu, ya. Kadang-kadang kita di tempat-tempat umum, ya, di fasilitas-fasilitas umum, di kendaraan-kendaraan umum, terganggu dengan asap rokok. Itu buruknya perokok, ya. Adabnya nggak ada, ya. Coba kaum muslimin, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kami sebutkan tadi, ya, disebut sebagai ulama, kiai, pimpinan pesantren paling besar se-Indonesia sekalipun, bacaan kitabnya luar biasa, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab ulama, tapi dia seorang perokok, maka jangan belajar sama orang tersebut.
ya, karena itu orang dungu, ya. Buruknya rokok saja dia nggak tahu, bahwasanya rokok itu membahayakan dirinya sendiri, dia tidak tahu, ya. Memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri saja dia tidak tahu, bagaimana mau memperbaiki orang lain, bagaimana mau memberikan kebaikan untuk orang lain. Yang ada mengganggu. Jadi kalau ada yang masih berpendapat bahwa rokok itu baik, fix dia orang yang dungu. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik. Ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih, kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan?